Asik-asik tanpa omong kosong bersama Pingpong. Halo Pinkpers, kembali lagi bersama kita di Pingpong episode ke-7. Yeay. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang Hari Kartini nih dan juga perjuangan para wanita Indonesia. Nah, jadi hari ini kita tuh udah kedatangan tamu yang spesial banget. Di depan kita udah ada Bu Titi yang siap nih nemenin ngobrol kita untuk kedepannya. Iya. Spesialnya apa sih? Kayaknya nggak ada spesialnya deh. Karena tenaga pendidik SMA 1 Munthilan. Sebelumnya- Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Arsenal Pedantia Bariski dan rekan saya. Alia Zahra Tunisa. Dan kita di sini akan nemenin kalian nih dari awal video nanti sampai akhir bersama Bu Titi. Oke, gimana nih kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah, berkat perlindungan dari Allah, saya selalu sehat, bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Oke, sebelum kita mau ngobrol lebih jauh nih Bu, boleh kenalan dulu nggak sih? Boleh, apa yang perlu saya kenalin? Mungkin siswa-siswi ini belum tahu nih Bu Titi tuh guru apa, Iya. dan sudah berapa lama berjuang di SMA Negeri 1 Munthilan ini. Boleh ya, sedikit cerita ya. Baik, perkenalkan ya, nama saya kan Bu Titi. Nama lengkapnya Titi Suryani Purwaningsih. Kalau murid-murid memanggil Bu Titi. Kebetulan saya diberi tugas di sekolah ini mengampu bimbingan konseling. Nah, dan kebetulan kalian kan tidak pernah ketemu dengan saya ya. Iya. Kebetulan saya yang saya pegang itu sekarang kelas 12, itu 4 kelas. Kemudian ada kelas 10, 1 kelas, 10C. Gitu ya, 10C itu kemudian saya yang ngampu. Dan saya berada di SMA Negeri 1 Munthilan ini, mendedikasikan diri saya di sini sejak tahun 2013. Sebelumnya saya ada di SMA Negeri 1 Dukun selama 15 tahun, kemudian 2013 pindah ke SMA Negeri 1 Munthilan, mendekat dengan tempat tinggal gitu. Wah, keren sekali nih. Iya, kayak panjang gitu ya Iya. perjalanannya dari dulu Iya. Dukun 15 tahun terus pindah ke 1 Munthilan. Ya alhamdulillah sekali sudah dekat sekarang. Memang betul-betul wanita hebat nih guys. 28 tahun. Oh iya, 8 tahun. Nah, Siapa nih? Alia mana deh? Oke. Gimana nih? Jadi, nah, Siapa nih? Alia mana deh? Oke. Kamu dulu. Jadi menurut Bu Titi, Hari Kartini itu masih penting nggak sih Bu buat diperingatin di tahun-tahun sekarang ini? Kalau masalah penting tidaknya ya kita mengingat dari pidatonya Bapak Presiden Soekarno ya, pidato terakhirnya waktu itu dia pesannya dengan jas merah. Ingat nggak apa itu jas merah ya? Jangan lupa. Jangan Dan sekali-kali Iya. melupakan Sejarah. sejarah. Nah, karena apa, termasuk salah satu sejarah RA Kartini tidak boleh dilupakan ya. Kenapa? Di situ terkandung nilai-nilai kehidupan yang sangat luar biasa ya, yang kita warisi ya, yang seharusnya kita warisi untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mengadakan peringatan Hari Kartini ini akan mengingatkan kepada kita betapa pentingnya nilai-nilai itu kita terapkan pada diri kita, pada diri anak-anak semuanya. Jadi ya tetap penting gitu. Ya, biar nggak lupa akan Sejarah gitu iya, Bu ya. begitu Kartini luar biasanya beliau memperjuangkan hak-hak ya, sebenarnya tidak hak-hak perempuan, dan yang jelas itu bagaimana dia mendobrak keadaan saat itu yang sangat membelenggu kehidupan perempuan saat itu gitu ya. Iya, baik. Lanjut nih Bu, kalau melihat perjuangan seorang RA Kartini Bu, Iya. nilai apa sih yang relate gitu buat siswa di zaman sekarang gitu? Kan kayak Udah di zaman digital Udah, gitu ya, loh, Alia, ya. kita hidupnya tidak seperti zaman Kartini dulu Iya. gitu ya, yang jelas keadaan masyarakatnya sudah sangat berubah. Nah, kalau kalian tanya nilai-nilai yang relate nih, kan sebenarnya banyak nilai yang ditanamkan oleh era Kartini ya nggak? Iya. Yang kita kenal kan hanya Kartini, penggerak emansipasi gitu kan. Padahal kalau sekarang masih ada emansipasi nggak sih? Masih perlu emansipasi, pergerakan untuk persamaan hak kan enggak? Karena sekarang sudah terbuka lebar kesempatan itu. Tidak perlu kita berjuang seperti RA Kartini yang memperjuangkan gimana caranya dulu agar perempuan itu punya kesetaraan dengan laki-laki gitu. Sekarang kan sudah terbuka. Nah, kalau kita ngomongkan nilai-nilai tadi, kembali ke pertanyaan ya, berarti kita harus mengenal dulu nilai-nilai RA Kartini yang mana, apa aja, apa yang relate gitu ya.
Kalau saya ada nilai yang penting, mungkin saya boleh bercerita di eh R.A. Kartini kan terkenal dengan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang ya. Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, sebenarnya kalau kita mengenal R.A. Kartini nilai-nilai apa saja, itu kita harus mengenal dari buku itu. Dari buku itu. Dan buku itu kan merupakan kumpulan apa? Surat-surat R.A. Kartini kepada sahabat-sahabatnya di Belanda ya. Nah, setiap suratnya itu di situ akan ada nilai. Ketika dia menulis surat kepada Stella misalnya, nilai apa yang ada di situ? Itu ada nilai yang dia pegang. Kemudian ketika dia menulis surat hal yang lain lagi kepada Nyonya Abendanon gitu, apalagi ternyata ada satu nilai atau ada satu surat yang maknanya itu luar biasa, yang perlu kita warisi sampai sekarang adalah apa? Ternyata Ibu Kartini itu pernah berkirim surat. Itu yang intinya gini loh. Gini. Aku pikir adalah gila. Itu saya cuplek ya. Aku pikir adalah gila. Orang yang diajari membaca tapi tidak diajari makna dari apa yang dibaca. Jadi ketika itu Kartini menulis seperti itu, kenapa? Yang dimaksud adalah ketika itu Kartini itu diajari untuk membaca Al-Quran, mengaji, tapi tidak diajari makna dari apa yang dia baca. Itu kan di situ ada nilai bahwa ternyata Kartini itu haus akan ilmu ya, ingin sekali belajar, terutama juga belajar Al-Quran. Nah, ketika itu dia menulis surat seperti itu karena dia tidak tahu tentang makna Al-Quran. Jadi sampai suatu saat Kartini itu tidak mau membaca Al-Quran. Sampai saatnya dia tidak membaca Al-Quran. Karena apa? Saya membaca tidak tahu maknanya, itu pekerjaan orang gila gitu ya. Nah, suatu saat Kartini itu ada kesempatan main ke rumah engkelnya, ke omnya. Pamannya gitu ya, pamannya itu adalah seorang bupati di Demak. Nah, pas Kartini ke sana, silaturahmi ke sana, di sana pas ada acara pengajian. Pengajian yang disampaikan oleh seorang tokoh ulama besar banget, namanya Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu adalah gurunya tokoh ulama besar Indonesia, dua tokoh pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Nah, itu Kiai Soleh Darat. Nah, saat itu Kartini ada kesempatan ngaji ikut di sana. Wah, Kartini itu merasa senang banget, terkesima. Ketika itu Kiai Soleh Darat itu mengajarkan tentang Al-Fatihah dan terjemahan dan makna. Kartini itu dengan kata demi kata itu dicerna benar. Dia tidak bisa berpaling dari kata-kata Kiai Soleh Darat itu. Dan setelah itu dia merasa, oh sekarang saya itu kemarin merasa gelap dengan Al-Fatihah. Sekarang saya sudah merasa terang benderang. Gitu. Akhirnya setelah itu dia minta dipertemukan dengan Kiai Soleh itu. Dan Kartini bertanya kepada Kiai Soleh, mohon izin saya ingin bertanya Romo Kiai gitu. Apa hukumnya seseorang yang mempunyai ilmu tapi menyembunyikannya? Jadi orang-orang ulama pada saat itu dianggap mengerti tentang makna Al-Quran, arti dari Al-Quran, tapi disembunyikan. Karena apa? Karena memang saat itu oleh pemerintah Belanda ada aturan yang resmi tidak boleh Al-Quran itu diterjemahkan. Karena Al-Quran itu dianggap terlalu suci, jadi tidak boleh diterjemahkan, nanti yang akhirnya salah. Padahal itu kan hanya politiknya Belanda ya enggak? Iya kan? Nah, akal-akalannya aja. Ya, agar kalau Al-Quran dipelajari orang-orang pinter, itu kan jadi mereka akan berani melawan Belanda gitu ya. Dan saat itu kalau ajaran Al-Quran kan emansipasi wanita itu sebenarnya kalau mengikuti ajaran Al-Quran nggak perlu emansipasi, karena Islam Al-Quran itu sudah mensejajarkan perempuan itu dengan laki-laki. Bahkan Al-Quran itu harus dihormati, ya nggak? Ingat ya, ada siapa yang kamu hormati? Siapa? Ibumu. Siapa lagi harus kamu hormati? Ibumu. Siapa yang sampai 3 kali? Artinya bapak harus punya istri 3 gitu? Enggak dong. Artinya kedudukannya
ibumu baru ayahmu. Berarti kan di situ menandakan bahwa wanita itu sudah ada posisi yang terhormat. Tapi karena Islam tidak mengerti ajarannya waktu itu, Al-Quran tidak diterjemahkan, akhirnya apa? Belanda gampang aja buat aturan. Terus wanita dibelenggu, nggak boleh belajar. Wanita direndahkan lah martabatnya seperti itu. Wanita ki mengkonco bingking, ya nggak? Area kerjanya hanya dapur, kasur, mana lagi satu? 3L itu, dapur, kasur, apalagi satu ya? Dapur, kasur, sama apa ya, Bu? Pokoknya 3M ya, masak, masak, manak. Ya, punya itulah. Area wanita kan hanya itulah yang ditekankan oleh Belanda, biar wanita itu tidak pinter gitu kan. Nah, kan begitu. Nah, dengan semangatnya Kartini itu ya, dengan pertanyaan pada Kiai yang tadi, kembali ke cerita ya, ke Romo Kiai tadi, apa hukumnya kalau orang berilmu tapi menyembunyikannya. Akhirnya si Romo Kiai itu berpikir ya, terus ngobrol-ngobrol sama Kartini, akhirnya dia hanya bilang subhanallah, itu ternyata benar ya apa kata Kartini. Akhirnya itu mendorong Kiai itu untuk menerjemahkan Al-Quran. Makanya dia membuat kitab, dalam kitab namanya Faidul Rahman. Itu kitab pertama kali, itu isinya adalah terjemahan surat Al-Quran, ditulis dengan terjemahan bahasa Jawa, ditulis dengan Arab gundul. Arab gundul itu tahu nggak? Yang nggak ada harokat ya, pegon. Nah, karena apa? Biar Belanda tidak tahu. Biar nggak terbaca oleh Belanda gitu kan. Nah, akhirnya terinspirasi oleh Kartini yang seperti itu kan Kartini menginspirasi sekali tuh dengan pertanyaan itu. Dibuatlah Al-Quran dengan terjemahannya. Nah, cuman sayangnya belum sampai selesai menerjemahkan satu Al-Quran, beliau Romo Kiai itu sudah wafat. Tapi sempat ketika Kartini menikah, oleh Romo Kiai itu dihadiahi kitab itu. Jadi Kartini senang luar biasa bisa mempelajari Al-Quran. Maka dia mengatakan, sekaranglah sudah terang gitu. Saat sekarang sudah terang, yang dulu gelap. Dia gelap dengan Al-Quran, gelap dengan Al-Fatihah. Sekarang tuh sudah merasa sudah terang, karena sudah ada buku yang bisa dia pelajari tentang Al-Quran itu. Gitu. Nah, terus setelah itu Kartini itu rajin mempelajari Al-Quran. Ada satu surat di dalam Al-Baqarah 257. Di situ ada kata-kata minaz zulumati ilan nur. Apa itu artinya? Dari kegelapan menuju nur, menuju cahaya. Makanya ketika Kartini selalu curhat, menulis surat kepada sahabat-sahabatnya di luar, kata-kata itu yang selalu diulang-ulang. Dia mengambil dari kata-kata di Al-Baqarah tersebut, diulang-ulang, dari kegelapan menuju cahaya. Makanya ketika surat-surat Kartini dikumpulkan menjadi satu buku, karena kata-kata banyak yang diulang adalah itu yang dari Al-Baqarah itu, maka dinamailah buku itu oleh Armin Pane ya, dinamailah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, di situ ada makna, nilai-nilai yang ternyata relate loh zaman sekarang kan. Kan kalian tanya nih, nilai-nilai apa nih yang harus ditanamkan yang relate dengan sekarang? Gitu kan tadi pertanyaannya ya. Nah, sekarang keadaan sekarang itu kayak apa? Sekarang ini. Kemarin kan baru ada kasus nih Bu yang melecehkan perempuan. Yang begitu-begitu ya, melecehkan perempuan. Terus sekarang itu kan zamannya yang sudah maju sekali ya. Teknologi sudah luar biasa sekarang. Maksud kita akan berjuang seperti Kartini zaman dulu kan enggak. Nah, sekarang perjuangannya lawan kita adalah teknologi. Karena apa? Teknologi itu ibarat mata pisau ya, ada dua sisi ya. Bisa membunuh, bisa menyakiti, bisa membantu, menyelamatkan ya kan. Nah, sekarang dengan adanya ini tantangan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk menyelamatkan. Tapi banyak enggak orang-orang, anak-anak sekarang, muda sekarang yang terjerumus dengan adanya teknologi? Banyak sekali. Banyak kan. Nah, cuman generasi seumuran kita ya, bahkan yang masih anak kecil juga gitu loh. Betul. Miris banget kan. Dia bebas dengan tontonan yang luar biasa. Banyak anak yang terjerumus kan menuju kegelapan ya. Kegelapan zaman dulu kan karena terbelenggunya adat. Sekarang kegelapan sekarang itu terjerumus itu kan menuju kegelapan lagi kita. Kalau tidak hati-hati ya. Nah, itulah kan tantangan sekarang kan. Zaman sekarang. Makanya apa? Menangkalnya ya dengan nilai-nilai tadi yang ditanamkan oleh Kartini, dia untuk selalu belajar mempelajari agamanya
gitu. Belajar mempelajari agamanya, kemudian itu kan nilai-nilai yang luar biasa, yang itu relate banget dengan keadaan sekarang yang anak-anak mudah sekali tergelincir kepada kegelapan, yaitu dengan adanya teknologi yang bisa membunuh kita gitu, yang paling tidak bisa mencelakai kita gitu kan, anak-anak muda sekarang. Ya kan, coba aja kalau lihat anak-anak muda sekarang dengan yang begitulah, karena apa informasi itu sekarang kan mudah sekali kita dapat ya. Nah kalau dia tidak bisa memfilter dirinya sendiri, ya mudah sekali terjerumus menggunakan teknologi untuk menuju kepada yang kerusakan. Nah, itu apa yang dipakai apa ya, nilai-nilai Kartini itu untuk mempelajari agama, mempelajari Al-Quran gitu. Ya, soalnya kayak zaman sekarang itu juga udah jarang tuh saya lihat di masjid anak-anak pada ngaji itu kayaknya udah pada mending main HP ya. Ya kan main HP untuk mainan, untuk nyari kesenangan ya, bisa jadi bahkan yang ditonton, tapi untuk mempelajari itu kan sudah jarang. Nah itu kalau memang itu, ayolah dalam rangka Hari Kartini itu hal-hal seperti itu yang kita munculkan ya, untuk kita bangkitkan kepada anak-anak muda untuk menghadapi tantangan yang sekarang gitu. Kayaknya itu deh, itu relate sekali untuk dilaksanakan di sekarang oleh anak-anak muda gitu. Nah, kalau Bu Titi lihat nih dari lingkungan sekolah kita itu, menurut Bu Titi apakah semangat kesetaraan itu udah benar-benar dilaksanakan di SMA 1 Muntilan ini, Bu? Sebenarnya kalau saya melihat upaya itu ada ya. Upaya itu ada kesetaraan. Itu kok kalau kita melihat nilai Kartini yang satu sisi ya, kesetaraan gender gitu ya. Sebenarnya gitu, kalau kita itu perempuan kan tidak boleh menuntut sama. Laki-laki atau perempuan sama nggak? Ya nggak sama, setara boleh. Nah, menurut saya setara. Tapi kalau sama nggak, jelas secara kodratnya kan sudah berbeda ya. Perempuan diciptakan dari tulang rusukan, kalau laki-laki kan rusuk laki-laki kan jelas berbeda. Kalau kita menuntut persamaan kan tidak mungkin gitu kan. Tapi kalau setara ya harus. Nah, upaya untuk kesetaraan saya melihat di SMA kita sudah luar biasa kok. Misalnya contohnya aja kita lihat sekarang siswa-siswi yang perempuan kan nggak pernah dibatasi untuk ikut kegiatan tuh, anak yang cowok kan nggak ada ya. Nggak ada kan. Terus bisa contohnya saja kemarin ketua OSIS kita juga perempuan, sudah tidak membatasi harus laki-laki kan, tidak, calon-calon ketua OSIS. Ini kita lihat bahwa anak-anak yang aktivis-aktivis banyak juga yang perempuan, yang laki. Itu kesetaraan itu kita sudah ada, cuman tinggal bagaimana anak-anak di sini memanfaatkan kesempatan itu, yang mungkin ada yang masih belum memanfaatkan gitu kan. Gitu. Mungkin itulah kalau di SMA saya yakin sudah ada upaya kesetaraan itu ada ya. Itu emang tergantung individunya. Iya betul gitu. Kalau menurut Bu Titi itu tantangan terbesar generasi sekarang dalam melanjutkan perjuangan Kartini itu apa, Bu? Tapi kayaknya emang kembali lagi ke media sosial itu ya, Bu, tantangan terbesar. Ya, tantangan terbesar itu tetap itu benar-benar teknologi ya. Justru bagaimana memanfaatkan teknologi dari sisi yang untuk manfaatnya, bukan sisi yang menjerumuskan. Nah, tantangan sekarang itu ya benar-benar. Nah, akhirnya apa dengan teknologi itu? Ada hoax ya nggak? Banyak. Kemudian, nah ini teknologi digunakan anak-anak sekarang itu, saya melihat tidak semuanya sih ya, ada krisis literasi ya nggak sih? Iya, banyak yang bisa baca tapi banyak juga yang nggak paham apa yang dibaca. Dan juga memanfaatkan HP itu bukan untuk literasi, memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk literasi, tapi banyak yang dimanfaatkan untuk kesenangan semata gitu. Nah itu kan tantangan sekarang tuh, yang sekarang memang harus benar-benar berat ya. Memang tantangan sekarang berbeda dengan dulu, tapi sekarang pun sangat-sangat berat menurut saya sih, seperti itu. Apalagi sekarang udah ada telepon. AI gitu ya. Oh ya betul lah. Itu tuh semua salah. AI itu sangat membantu sebenarnya kalau tapi justru AI itu kadang membuat orang malas berpikir ya enggak? Malas berpikir gitu. Kasih tugas apa-apa nyari AI gampang. Jadi anak-anak tuh ada yang inilah. Ini kok ada telepon terus ya. Pengen apa-apa segera instan cepat, ada tugas ya cepat ya garap pakai ya. Nah itulah sebenarnya tantangan yang sekarang ya. Akhirnya anak-anak itu yaitu literasinya jadi
Jadi kayak malas Males. baca gitu ya. Terus juga Krisis sulit ya. konsentrasi juga. Iya, kayak gitu. Maunya instan, kayak Instan. nggak mau usaha dulu. Betul, nyari di atau buku baca dulu, tapi udah kopi aja selesai gitu. Kadang apa yang dikumpulkan nggak ngerti maksudnya, pasti kan gitu ya. Nah itu tantangan yang sekarang. Itu bisa dilanjut lagi, apalagi kita ngomong tentang apalagi tentang Kartini nih. Wah menarik banget ya kalau kita ngomong Kartini, saya jadi tertarik banget kok. Kartini itu emang inspirasi Betul, banget sih, Bu. inspirasi banget. Terus kalau menurut Bu Titi itu gimana sih peran pendidikan dalam mewujudkan cita-cita Kartini di masa-masa sekarang ini? Masa sekarang ini ya, gini, sebenarnya kan kalau kita maksud ini cita-cita Kartini ini pendidikan ya, ada dua hal gitu ya, yang pertanyaan tadi ya. Sebenarnya cita-cita Kartini ini kan majunya pendidikan, ya nggak? Iya. Kartini itu yang diinginkan bangsa ini maju melalui pendidikan lah intinya, orang-orang itu pada belajar gitu kan. Nah, tapi pendidikan ini juga apa namanya? Ini cita-citanya memajukan pendidikan. Tapi pendidikan ini juga apa namanya? Cita-citanya Kartini ini bisa tercapai melalui juga pendidikan. Jadi ini satu hal yang saling mempengaruhi ya. Jadi tidak hanya perannya pendidikan gimana, karena itu mereka antara cita-cita Kartini dan pendidikan itu sesuatu yang saling mempengaruhi gitu. Jadi memang cita-cita Kartini itu bisa dicapai ya hanya dengan pendidikan yang bagus gitu kan. Hanya dengan pendidikannya bagus. Tidak ada orang menjadi baik tanpa pendidikan. Nggak ada. Kita bicara pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal ya. Kan pendidikan ada tiga ranah pendidikan ya. Ada pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal itu di keluarga, ada pendidikan non formalnya. Ketika pendidikan inilah yang menyumbang apa namanya agar cita-cita Kartini itu tercapai, yaitu dengan majunya ya pendidikan itu gitu. Kalau yang di informal, kalau ibu-ibunya pinter, pasti mendidik anaknya bagus gitu kan. Berarti ibu rumah tangga pun harus pinter mendidik anak. Dia harus pinter kan, harus belajar melalui pendidikan. Di guru di sekolahnya kan bisa mendidik anak karakternya bagus, pinter. Kan juga kalau pendidikan di sekolah itu maju ya enggak? Maju. Nah kalau seperti itu kan ya cita-cita Kartini tercapai, pendidikannya yang maju gitu. Jadi ya itu saling mempengaruhi. Memang untuk mencapai cita-cita Kartini harus dengan pendidikan yang maju. Kalau ini tercapai berarti cita-cita Kartini, kalau pendidikan maju berarti cita-cita Kartini tercapai gitu. Terus kalau menurut Bu Titi itu kegiatan seperti apa sih yang bisa bikin peringatan Hari Kartini itu lebih bermakna, bermanfaat, tapi itu kita tuh sebagai siswa juga kayak merasakan kayak oh ini tuh Hari Kartini, kayak maknanya Hari Kartini. Iya. Bermakna gitu ya. Oke. Kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan, ya usah apresiasi benar dengan kegiatan kemarin di Semapong yang Kartini itu luar biasa ya. Kegiatannya menarik, seru lah untuk kalau memang, tapi itu bermakna atau tidak ya, itu memang harus syaratnya dua nih, agar kegiatan itu bermakna, dia harus ada aksi nyata, satu, jelas ada ya, yang kedua harus ada refleksinya dong, ada kilas balik, yang menerima itu tuh, dia memantulkan lagi apa yang sudah dia terima, gitu, kalau enggak, mungkin akan hilang begitu saja ya enggak? Hilang begitu saja yang kemarin sudah dilakukan yang bagus itu. Nah harus ada refleksi nih, ayo nanti agendakan refleksi ke adik-adik yang menerima kegiatan itu, apa sih setelah itu, apa yang mau dia lakukan gitu. Harus ada pantulan dari yang kemarin menerima kegiatan, kemudian ada pantulan. Nah saya nih punya angan-angan nih, mungkin ada satu kegiatan lagi yang menarik yang mungkin bisa jadi referensi mungkin tahun-tahun yang akan datang ya. Gini, kalau kita kan melaksanakan peringatan Hari Kartini kan harus mengenal Kartini dulu ya, ya kan. Kalau nggak mengenal ya apa yang akan kita kan nggak ada. Terutama nilai-nilai Kartini kan, nilai-nilai yang diajarkan oleh Kartini itu. Kalau seperti kemarin kan kita yang kenal ya mungkin dibacakan sejarahnya Kartini dan yang itu yang dibesar-besarkan kan adalah emansipasi wanitanya aja. Padahal kan sebenarnya banyak nilai yang diajarkan oleh Kartini itu. Nah oleh karena itu, agar itu bermakna, kita harus benar-benar mengenal nilai-nilai yang diajarkan Kartini itu apa aja gitu kan. Nah, kita bisa mengenal nilai-nilai Kartini itu, kita melihat dari apa? Dari surat-surat atau buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, di situ kan ada surat-surat nih, banyak surat Kartini ya, kepada siapa tanggal berapa, kepada siapa tanggal berapa kan banyak. Nah, bagaimana seandainya nih, misalnya besok kita melaksanakan peringatan Hari Kartini,
kita mengambil tema menyuplai dari salah satu suratnya Kartini. Nah, misalnya salah satu suratnya kepada siapa bisa dipilih ya, dicuplik suratnya untuk menjadi tema kegiatan Kartini pada saat ini. Kemudian ketika upacara, misalnya pas upacara pembukaan kayak kemarin, yang dibacakan bukan sekedar sejarah Kartini, tapi surat itu dibacakan surat Kartini kepada siapa gitu kan. Jadi anak-anak memahami begitunya ya Kartini itu pikir-pikirannya seperti itu, terus kemudian yang terjadi saat itu perasaannya Kartini seperti apa, kan itu curhatan Kartini kan. Nah kalau itu dijadikan tema, dibacakan, yang dibacakan surat Kartini misalnya kepada Stella yang pas apa itu, kan anak-anak akan jadi paham, ya kan? Jadi tema. Nah setelah itu mungkin akan ada lomba per kelas atau gimana teknisnya terserah ya. Ada lomba membalas surat Kartini. Nah ya, jadi surat yang dibacakan itu dibalas dilombakan gitu kan, dilombakan nanti membuat kriteria lah, mungkin gimana kriterianya, entah itu sistematika suratnya yang bagus, kemudian ide-ide dari anak ketika membalas kan tetap menyampaikan ide-idenya dia kan. Nah ide-ide anaknya dari suratan balasan itu kan bisa dinilai seperti apa, itu kan nanti anak akan lebih mengenal lagi nilai-nilai Kartini yang lebih dalam gitu, tidak hanya sekedar yang emansipasi tok itu. Tapi nilai-nilai yang nilai-nilai mendasar yang memang oleh Kartini itu dipegang teguh. Nah itu biar kita mewarisinya gitu. Itu mungkin salah satu kegiatan ya, hanya satu referensi aja sih. Jadi ada lomba membalas surat Kartini. Jadi diperkenalkan kepada anak-anak itu salah satu cuplikan suratnya Kartini yang kayak apa. Pasti nanti kalian senang loh kalau kita membaca suratnya Kartini, luar biasa banget itu. Dengan kata-katanya yang luar biasa. Gitu. Bisa sih itu Alia ya. Besok tahun depan mungkin kayak tema besar Kartini itu bisa diambil lebih dari salah satu suratnya Kartini. Iya gitu. Karena emang gak kepikiran juga ya kayak ngambil tema dari situ. Saya itu pernah loh, ada surat, saya pernah baca ya, tema Kartini itu pernah mengirim surat itu kepada Stella ya, tertanggal berapa saya lupa ya. Intinya gini loh, saya itu sebenarnya ingin menyandang gelar tertinggi. Saya ingin menyandang gelar tertinggi. Gelar tertinggi kalau sekarang apa? Doktor, PhD gitu kan misalnya ya. Itu profesor. Sekarang enggak, apa gelar tertinggi? Saya ingin menyandang gelar tertinggi itu hamba Allah, coba. Wah, kan keren banget kan. Ternyata sebegitunya kan kita selama ini enggak mengenal. Coba kalau surat itu misalnya kita cuplik surat yang mana yang misalnya yang surat yang kayak gitu. Terus itu kita kaji kan luar biasa sekali maknanya tuh. Nah, ternyata Ibu Kartini itu memang betul-betul religius banget. Iya, religius. Religius banget. Jadi nilai-nilai religiusitasnya itu tinggi sebenarnya. Cuma sayangnya tidak berumur panjang ya. Iya. Dan kita juga sebagai anak muda zaman sekarang juga jarang sekali mengetahui hal yang seperti itu. Jadi yang nggak pernah ngambil nilai-nilai yang itu kan gitu. Nah ya sih itu kayak untuk mengembalikan lagi nilai-nilainya ya itu literasi. Nah literasi kan, kembali ke literasi lagi. Betul. Padahal literasi ya ajarannya Kartini kan. Iya kan, Kartini kan mengajarkan literasi, belajar perempuan belajar sampai mendirikan sekolah untuk perempuan agar perempuan mau belajar gitu. Menurut Bu Titi, pesan apa sih yang bisa Bu Titi sampaikan kepada siswa biar bisa menerapkan semangat Kartini di dalam kehidupan sehari-hari? Pesan ya? Pesan bagi kita semua. Gini ya, Kartini itu kan sudah menyalakan lilin dari kegelapan, ya kan? Kartini sudah menyalakan lilin. Sekarang api itu sudah menyala sampai sekarang. Jadi kita nggak perlu menyalakan lagi. Nah tinggal kita, generasi yang sekarang, bagaimana menjaga agar lilin itu tetap nyala. Nah nyalanya lilin itu dijaga juga jangan sampai padam, tapi juga jangan sampai lilin itu menyebar apinya sampai membakar yang mencelakai. Nah gitu loh. Kita harus bisa kan? Artinya apa? Jangan sampai kita kembali ke kegelapan. Kegelapan artinya kegelapan zaman sekarang beda dengan kegelapan zaman dahulu ya. Yang tadi itu yang kegelapan zaman sekarang akan lebih dari akibat teknologi yang nggak benar, yang dimanfaatkan nggak benar. Itu termasuk juga jangan sampai itu api itu membakar. Apa artinya apa?
emansipasi yang diajarkan Kartini, ya jangan yang kebablasan gitu loh. Ya, iya kan? Jangan yang sampai yang kebablasan, karena apa? Bagaimanapun juga wanita itu dibatasi juga oleh kodrat. Kodrat itu apa artinya? Yang memang diciptakan oleh Allah, kodrat yang nggak bisa kita rubah. Kodratnya wanita itu apa? Menyusui, melahirkan, hamil, itu kan kodrat. Jangan sampai karena emansipasi nggak mau, saya menyusui anak saya, nanti badan saya jelek. Itu kan melampaui ya namanya ya. Melampaui itu membakar namanya, itu apinya itu sudah terlalu menyala yang sampai membakar semua kan nggak. Ayo, nah itu tuh bagaimana lilin itu tetap menerangi hidup, menerangi kehidupan di zaman sekarang anak-anak, yaitu dengan cara manfaatkan kesempatan yang sudah ada ini untuk kemajuan kalian, belajar gitu ya, untuk bagaimana kalian bisa meningkatkan kualitas diri dan menjadi orang yang terbaik versimu gitu, bukan versi orang lain, terbaik versi masing-masing. Karena juga bakat orang-orang masing-masing juga berbeda-beda. Iya. Ketika kalian sudah menggali, mengeksplorasi diri, kemudian mengembangkan diri sesuai yang menjadi yang terbaik, ya itulah sebenarnya sudah melaksanakan semangat Kartini gitu. Mungkin itu ya, menjaga api, kemudian ayo dengan cara mengembangkan diri, berkreasi, berkarya gitu. Dan menjadi diri sendiri yang terbaik versi diri sendiri gitu. Oke, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung episode. Oke nih teman-teman, jadi nggak kerasa banget ini udah sampai di penghujung akhir, dan pesannya tuh ingat apa yang tadi dikatakan Bu Titi, untuk kita tuh sebagai generasi muda tuh harus menjaga api tersebut agar tidak padam dan tidak melukai yang di sekitarnya, dan jadilah versi terbaik dari diri kita masing-masing. Terima kasih juga kepada Bu Titi yang telah hadir pada Pingpong kali ini episode 7. Semoga episode ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga ini bermanfaat ya. Mohon maaf kalau yang Pak yang sampaikan ada yang dianggap kurang benar, boleh nanti bisa dikoreksi, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke guys, jangan lupa juga kalian mengisi link aspirasi yang akan di-share setiap 1 bulan sekali di grup angkatan ya. Oke nih, kami pamit undur diri dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode Pingpong selanjutnya. Dadah.